Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi fungsional Odoo versi 16 Community Edition. Baik, kita akan melanjutkan exercise kita di dalam modul accounting. Ya, sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise 25 terkait generate e-faktur ya, lalu mendownloadnya seperti itu. Nah, sekarang di exercise 26 kita akan berpindah topik, yaitu terkait dengan multi currency-nya Odoo ya. Nah, kita bisa lihat pertama-tama pastikan kita masih di dalam user administrator dengan developer mode aktif. Kita coba cek ke dalam settings dulu ya, lalu masuk ke users and companies dan ke companies ya. Nah, ini satu-satunya company kita coba cek masuk. Kita melihat kalau currency dari company yang kita pakai saat ini adalah IDR ya, atau Indonesian Rupiah. Nah, di sini Odoo itu memiliki fitur yang namanya multi currency. Kalau kita coba cek masuk users, lalu di administrator ini ya, kita cek di bagian hak akses. Nah, kita lihat kalau multi currencies ini sudah tercentang, jadi user ini akan bisa memakai fitur multi currency tersebut. Nah, kalau sudah, maka kita akan lanjut, yaitu melakukan penggunaannya, yang dimana sebagai contoh kita akan memakai USD ya, atau United States Dollar ya, dolar Amerika, dalam pembuatan dokumen-dokumen transaksi dan sampai melakukan payment ya. Nah, jadi di sini adalah contoh dari sales penjualan yang akan kita gunakan. Nah, kalau sudah, maka kita masuk ke accounting ya. Nah, di menu ini kita ke configuration, lalu kita pilih currencies ya. Di sini ada menu item currencies di dalam grup accounting. Ya, kita klik aja. Nah, lalu kita lihat di sini secara default Odoo itu sudah mengaktifkan ya 3 currency, yang dimana currency pertama salah satunya ini adalah IDR ya, currency dari company, lalu USD dan ada EUR ya, euro. Nah, maka kita akan masuk ke dalam form view-nya USD, United States Dollar ini, karena kita lihat saat ini di current rate-nya tidak ada perbedaan sama sekali antar satu mata uang ya dengan lainnya. Jadi ini masih belum sesuai dengan realnya ya, karena kan antar ketiga mata uang ini memiliki konversi atau kurs yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita cek masuk ke USD. Nah, di sini adalah tampilan dari form view-nya ya. Kalau misalnya belum sesuai seperti ini, pastikan pemirsa yang menonton, teman-teman yang melihat, yang menyimak dan mengikuti, bahwa developer mode-nya apakah aktif atau tidak ya. Kalau misalnya belum, coba diaktifkan dulu seperti itu. Nah, lalu kita langsung melihat di sini ada beberapa informasi field ya, mulai dari penamaan, mulai dari kodenya, simbol mata uangnya seperti itu. Lalu ada juga kita bisa mendefinisikan desimalnya ya, seperti itu. Lalu kita akan langsung fokus lanjut ke bagian rates-nya. Di bawah ini ada tab yang berisikan one to many ya. Nah, kita akan isikan satu saja ya, yaitu dengan klik add a line di sini. Nah, maka otomatis akan terbuat satu line, yang dimana date-nya akan terisi otomatis dengan tanggal hari ini ya, seperti itu. Lalu kemudian di sebelah kanannya ada dua field ya. Yang pertama unit per IDR sama IDR per unit. Nah, ini kita diberikan dua pilihan oleh Odoo dalam menentukan kurs ini ya, konversi antara mata uang saat ini yang kita buka dengan mata uang dari company. Nah, jadi kalau misalnya mata uang company itu ya, mata uang company itu lebih rendah daripada mata uang yang asingnya ini, maka kita kan
lebih mudah untuk melakukan konversi itu, yaitu ketika acuannya dari mata uang asing tersebut ya. Misalnya dari rupiah ke dolar ini, dibandingkan kita mendefinisikan atau mencari tahu konversi kurs atau rate dari 1 rupiah ke berapa dolarnya, kan lebih mudah untuk kebalikannya, yaitu 1 dolarnya berapa rupiah. Karena kalau 1 rupiah berapa dolar kan itu akan menjadi angka yang 0, sekian ya. Maka dari itu kita akan menggunakan field yang IDR per unit. Karena kalau IDR per unit ini adalah dimana IDR-nya jumlahnya berapa per 1 dolarnya ini, seperti itu, per 1 mata uang asing yang ini. Jadi misalnya di sini akan kita masukkan sebesar 12.500, dan kita perhatikan nanti di field sebelahnya ini dia akan ada perubahan ya, dan dia mengikuti. Coba kita cek. Nah, seperti ini. Jadi antara unit per IDR dan IDR per unit ini mereka saling sinkron satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita isi unit per IDR, nanti IDR per unitnya akan berubah menyesuaikan. Dan juga sebaliknya seperti yang tadi kita lakukan ya, seperti itu. Nah, lalu juga dilihat di sini angkanya tidak pas 12.500 ya. Jadi ini tidak apa-apa, tidak masalah, karena ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh Odoo di sistemnya ya. Jadi kita bisa lanjut saja. Kalau sudah seperti ini maka langsung kita save aja. Nah, baik. Dan di sini kita lihat, kalau kita coba kembali ke viewless currencies, kita lihat maka sekarang current rate-nya untuk United States dollar itu dia sudah berubah ya, bukan 1,000 sekian lagi, tapi 0,00080 seperti itu. Nah, sebelum lanjut kita duplicate tab aja ya. Nah, baik. Di sini selanjutnya kita akan mempraktikkan dalam penggunaan mata uang asing tersebut. Nah, bagaimana caranya? Di sini pertama kita, karena ingin melakukan praktiknya di dalam sales, kita masuk dulu ke sales ya, ke home menu dulu, lalu ke sales. Nah, lalu kita akan memilih salah satu customer yang akan kita gunakan. Nah, customer ini kita pilih, yaitu adalah, kita masuk dulu ya ke dalam menu customers ya, orders, kita pilih menu barnya, lalu pilih menu list customers. Nah, lalu kita cari di sini Bakti Mandiri ya, kita tulis Bakti aja. Nah, kalau sudah kita pilih yang company-nya PT Bakti Mandiri. Nah, kalau sudah di sini maka kita coba masuk ke dalam tab Sales and Purchase ya. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan mata uang asing yang berbeda ya di dalam sales, maka kita perlu mengatur price listnya ya. Nah, untuk saat ini kan kita sudah memiliki banyak price list, dan price list yang defaultnya itu berdasarkan company adalah public price list IDR ini ya. Nah, di sini kita perlu untuk membuat price list baru ya. Kita klik aja internal link di sini, maka kita masuk ke form view-nya public price list IDR tadi. Kita langsung klik ke tombol di pojok kanan atas ini, di bawahnya navbar ada namanya plus new. Kita langsung bisa bikin record price list ya di sini. Nah, kalau sudah maka kita akan mengisikan beberapa informasi. Yang pertama namanya anggap saja USD price list seperti ini. Lalu currency-nya adalah USD. Nah, kalau sudah di sini kita save. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kembali ke customer tadi. Nah, tadi kan kita baru melakukan pembuatan ya. Nah, kalau sudah dibuat maka kita cek lagi ke menu tuan price list-nya ini dan kita pilih USD price list tadi ya. Di sini kita pilih seperti ini dan kemudian kita save. Nah, baik. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah
kita akan lanjut dalam membuat quotation ya. Sales quotation ini kita duplicate aja ya. Lalu kita kembali ke sales utama dan kita lihat di sini kita langsung masuk ke quotations ya. Kalau kita klik orders quotation juga akan menuju ke halaman yang sama. Nah, di sini kita langsung buat baru aja, plus new ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya adalah kita pilih customernya di sini, yaitu yang tadi kita udah pilih dan sesuaikan, yaitu Bakti Mandiri ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan melihat bahwa beberapa informasi akan terisi otomatis dan salah satunya adalah price list di sini. Kita lihat price list sekarang yang otomatis terisi di sini adalah USD price list ya, bukan public price list lagi. Seperti itu, adalah efek dari perubahan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau sudah kita lanjut, yang kita lihat di bawah ya, begitu customer ini dipilih, price listnya terpilihkan USD price list, maka kita lihat di bawah totalnya ini dia mata uangnya menjadi dolar ya. Begitu juga dengan margin di bawah. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Coba kita tambahkan sebuah line product di order lines-nya. Kita klik add a product. Nah, lalu kita pilih bebas ya di sini, misalnya proyek ya. Nah, di sini kita lihat ada perubahan juga ya di bagian subtotal ini. Subtotal ini kan dia tipe fieldnya itu adalah monetary ya. Nah, beda dengan unit price. Kalau unit price ini dia tipenya float, makanya dia di sini tidak ada mata uang. Tetapi kita perhatikan di subtotal, dari mata uangnya ini juga berubah menjadi dolar ya. Oke. Nah, kita ubah dulu unit price di sini menjadi 5 ya, agar memudahkan kita, dan marginnya yang minus ini kita abaikan aja. Jadi unit price-nya 5, dan di sini coba saya masukkan misalnya kuantitinya 2 seperti ini ya. Dan kita lihat kalau unit price itu dia akan kembali menjadi defaultnya kalau kita ubah quantity. Jadi baiknya memang isikan dulu quantity, baru kalau mau ubah unit price setelah itu dilakukan. Nah, kalau sudah di sini kita lanjut ya. Kita lanjut, lalu kita save. Nah, akan terbentuk quotationnya. Langsung kita confirm di sini ya. Bismillah. Oke, baik. Sekarang sales order sudah terbentuk dengan nomor S00024. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan membuat invoice-nya ya. Di sini kita create invoice dan muncul wizard-nya ya. Kita pilih yang regular invoice saja ya, full. Langsung kita klik tombol create and view invoice. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita coba cek ke bawah dan kita lihat invoice-nya pun juga mengikuti ya, mengikuti mata uang. Nah, mata uangnya seperti ini, jadi dolar juga. Lalu kita lihat di sini ada field journal, dan di sebelah kanannya mata uangnya pun juga sudah terpilihkan menjadi USD. Di sini langsung kita confirm aja, dan sekarang dokumen customer invoice-nya pun terbentuk ya, sudah ada nomornya. Ini seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan register payment ya, langsung saja. Nah, begitu muncul wizardnya atau pop-up window dari register payment, kita lihat di sini jurnal yang terpilihnya itu muamalat falas ya, secara otomatis. Nah, jadi Diodo itu dia akan memilihkan salah satu jurnal yang kalau misalnya mata uangnya itu ada sesuai dengan yang digunakan di dalam invoice-nya. Dan kebetulan di sini kita menggunakan mata uang USD, dan kita memiliki satu jurnal yang dia juga menggunakan USD, yaitu muamalat falas. Lalu kita cek juga di sebelah kanan amount-nya ini
juga langsung mengikuti ya, mengikuti dalam bentuk USD, dan di sebelah kanannya juga mata uangnya menjadi USD seperti itu. Nah, kalau sudah, kita lanjut create payment. Bismillah, kita klik. Nah, sudah ya. Di sini kita cek in payment, sudah statusnya. Nah, lalu kalau sudah, kita coba ke bawah di sini. Kalau kita lihat ada satu baris ya, yang dimana ini merupakan informasi tentang pembayaran. Kalau kita sudah melakukan pembayaran, akan muncul seperti ini. Terbayarkan pada tanggal 18 bulan 10 tahun 2023 sebesar $10. Dan sisa yang perlu dilunasi pun sudah tidak ada ya, sudah 0. Nah, lalu kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan dulu, yaitu di dalam jurnal invoice-nya ini. Jadi kita cek aja tab journal items. Nah, kita lihat di sini ada informasi ya, jurnal yang terbentuk, yaitu product sales di kredit sebesar 125.000, dan kemudian ada account receivable-nya di debit 125.000. Nah, padahal sedangkan kita menggunakan dolar ya, tetapi mengapa di jurnal itemnya dia langsung mengkonvert menjadi rupiah? Nah, jadi seperti itu di Odoo ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi itu di dalam mata uang yang non company, nanti di jurnalnya itu dia akan tetap tercatat dalam mata uang company-nya gitu. Jadi apapun mata uang yang digunakan itu selalu tercatat sebagai mata uang company-nya di dalam jurnalnya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat informasi dari mata uang asingnya, maka kita perlu melakukan hal ini ya. Di pojok kanan ya, kita lihat ada seperti icon toggle gitu ya, icon settings. Nah, kalau kita klik di sini, kita lihat ini beberapa field yang bisa kita munculkan atau kita hilangkan. Salah satunya ada namanya amount in currency ini. Nah, di sini tidak tercentang ya, jadi dia dihilangkan statusnya saat ini. Nah, sedangkan ini field yang kita butuhkan kalau kita menggunakan transaksi dengan mata uang yang melibatkan mata uang non company ya. Kalau kita checklist di sini, kita centang. Nah, barulah di sini muncul ya sebuah field dengan nama amount in currency, yang dimana dia akan menampilkan nominal dalam bentuk mata uang asing tadi ya. Kita lihat di sini ya, sama product salesnya minus 10 ya, atau dalam arti lain juga dia sebenarnya kredit ya. Jadi product salesnya berkurang sebesar $10, tetapi kemudian account receivable-nya di debit ya, karena dia plus, maka akan bertambah account receivable sebesar $10 di dalam jurnal muamalat falas tersebut ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah kita akan melihat informasi dari jurnal paymentnya ya. Di sini kita sudah meng-highlight tadi, kita langsung klik aja, ada icon i yang kalau kita sorot akan muncul sebuah tooltip ya, journal entry info. Kita klik, akan muncul sebuah kotak kecil seperti ini dengan beberapa informasi, yaitu amount atau jumlah dalam mata uang company, lalu kemudian konversinya ya, atau dalam mata uang non company-nya, dan selanjutnya adalah memo, yaitu informasi dari payment-nya, lalu dalam kurung informasi dari account move-nya atau invoice-nya, lalu selanjutnya adalah tanggal, date ya, tanggalnya, dan terakhir adalah informasi jurnalnya, yaitu muamalat falas seperti itu. Langsung kita klik aja, di sini ada tombol view, tombol atau tulisan teks ya yang bisa diklik. Nah, kalau sudah, kita akan dibawa masuk ke dalam paymentnya ya, yang dimana ini kalau kita cek di dalam accounting ya, kita masuk dulu ke accounting coba.
Lalu kita pilih customers dan menu item payments. Nah, kita akan melihat ya sebuah jurnal di sini yang dia adalah Muhammad Falas, karena ini adalah satu-satunya yang kita gunakan untuk pembayaran, maka kita tahu ya ini adalah yang kita barusan gunakan tadi. Lalu numbernya di sini kita perhatikan ya, PBMV ya. Kalau teman-teman ingat, BMV ini merupakan shortcode dari jurnalnya Muhammad Falas seperti itu. Lalu kita klik dan kita lihat ini persis ya, ini adalah pembayarannya tadi. Nah, kemudian kita akan langsung mengecek masuk ke dalam jurnal dari payment atau pembayaran ini. Kita klik ya. Kalau di sini saya klik, ini adalah jurnalnya ya. Nah, kita mau melihat jurnal entries-nya, yaitu di pojok kanan atas di sini ada jurnal entry smart button ya. Nah, dengan icon garis horizontal 3. Kalau sini kita klik, nah kita pun akan masuk ya ke dalam jurnal dari pembayarannya ini. Dan kita lihat jurnal pembayaran yang terbentuknya adalah seperti ini ya. Jadi dari account receivable yang tadi dia mendapatkan 125.000 atau $10, maka di sini dia akan dikurangkan, dipindahkan ke dalam outstanding receipt sebesar Rp125.000 atau $10 seperti itu. Nah ya, baik. Dan alhamdulillah ya, untuk exercise 26 terkait multi currency dan penggunaannya di dalam transaksi dan pembayaran adalah kurang lebih seperti ini. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan exercise 26. Insyaallah akan kita lanjutkan di exercise selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang-kurang dan kesalahannya. Insyaallah akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.